saya bisa pergi kemana-mana. Saya kira hampir seluruh benua di dunia ini sudah saya jalani. Dan tak pernah itu dengan biaya sendiri, tapi dibiayai oleh scholarship. Apakah itu pemerintah Indonesia atau pemerintah yang mengundang. Kalau pergi karena konglomerat orang tuanya, ya itu wajar. Salut juga kita melihat orang tuanya, bukan dia. Kita salut kita orang tuanya. Tapi saya, apa yang mau saya jual untuk pergi ke Amerika, pergi ke Belanda, apalagi bukan 1 hari 2 hari, tapi 2 bulan, 3 bulan, setahun. Itu semua karena apa? Karena saya kira seperti apa yang dikatakan saudara Iwan Berlut tadi, ya karena daya jual. Gak ada yang lain. Masalah pintar, mana mungkin saya pintar, lebih pintar dari kalian? Tak mungkin saya lebih pintar. Karena apa? Karena tidak makan 4 sehat 5 sempurna. Tidak bisa. Saya perlu ujian sekarang, ujian itu kalah saya. Apapun ujiannya kalah. Apalagi sudah 100 soal dikerjakan 50 menit. Jangan ke 100 soal, 30 menit itu kami tidak tahan lagi. Dan kami ini usia 50-an. Karena apa? Tidak pernah minum susu pada waktu kecil. Ini saya kira paling tidak kalau di SD yang kami minum susu, jangan-jangan juga sudah di supply oleh pemerintah juga. Di SD itu udah minum susu. Kami dulu yang kami minum itu, saya tahu bahasa pak-paknya itu kuring, air kacing. Bogo Pak, Bogo. Bogo. Ya. Bogo. Ada. Itu pun gak ada pakai gula, karena mahal gula. Ada dengan garam. Bogo, Jadi gak mungkin. Bogo Pak. Itu saja. Bogo Pak ya. Gak mungkin saya pintar. Jadi jangan pikir pintar bapak itu salah. Sekarang pun saya gak pintar. Karena karakter itu yang membuat orang berhasil, bukan karena pintar. Pintar itu, nah lihat ada SD, SMP, SMA, pertama SMP, SMA mungkin di sini, mana ada komponen karakter pintar. Dari 18 yang dibuat pemerintah itu, tak ada itu pintar. Dari yang dibuat oleh Thomas Litona, ahli karakter, nggak ada kata pintar di sini. Karakter. Jadi jangan sombong kalau dia bisa menyelesaikan soal kimia atau biologi, itu nggak bisa hidup kita di sini. Jangan sombong kalau dia misalnya bisa mengerjakan matematika, nggak bisa hidup kita di sini. Ada orang bisa makan hanya mengerjakan soal matematika, nggak ada. Tapi bertanya kita, ada juga yang makan dengan kerja keras dia mencangkul? Banyak. Maka kerja keras mencangkul jauh lebih penting daripada pintar mengerjakan matematika. Tapi kalau untuk ujian supaya lulus, pelajari. Lalu ketika saya kecil disebutkan di di dinding itu dibuat rajin pangkal. Jadi rajin karakternya, bukan pandai karakternya. Lalu apa yang kita lakukan supaya pandai? Harus rajin. Nah, rajin kami beda dengan rajin kalian. Rajin kami dulu kalau belajar bahasa Inggris, kami bawa kamus yang tebal tisu ini, bawa itu 3-4 kilo mungkin. Tapi kalian sekarang tinggal buka Google, tinggal buka translator, semua. Menyusun kalimat juga semua ada. Malas memencet itu, tinggal sebutkan. Saya menyukai mangga, langsung muncul. Dulu apa? Saya buat supaya belajar bahasa Inggris, supaya bisa. Oh saya di kampung menabung uang supaya bisa pergi ke Samosir, mempraktekkan bahasa Inggris itu. Kan ada yang kita dengar, nggak ada. Sekarang sudah semua ada di hadapan kita. Bagaimana mengucapkan misalnya apakah good atau good, ada di situ. Nice atau nice, ada di situ. Tinggal kita mengikutinya. Jadi sebenarnya jauh lebih hebat kalau saya jalani beberapa kota di Eropa. Saudara harus puluhan bahkan ratusan kota nanti jalani. Dan tidak mungkin kita berhenti di situ kalau tidak rajin belajar,
rajin mengerjakan sesuatu, semua ada yang berjuang. Dan tidak mungkin juga kalau tidak rajin belajar bahasa Inggris tadi, kata Pak Irwan tadi. Mana mungkin begitu lewat Singapura masih bisa lah bahasa Melayu. Tapi Singapura pun sudah bingung orang itu kalau kita berbahasa Melayu. Gak bisa kalau tidak bahasa Inggris. Lalu kalau kita melamar scholarship itu, gak bisa kalau tidak bahasa Inggris. Mana mungkin bisa. Jadi bahasa sangat diperlukan. Saya kira yang ingin saya sampaikan paling inti dalam motivasi. Jadi Anda pasti bisa. Dari segi apapun pasti lebih dari sana. Tapi mungkin ada kekurangannya sehingga tidak jadi. Nah, itu selalu saya katakan pada anak saya. Anak saya paling besar lahir tahun 91. Nomor 2 96. Nomor 3 96 ya, 96. Nomor 3 98. Saya selalu katakan pada mereka itu, kalian pasti lebih pintar dari saya. Dan itu pasti itu. Coba saya mencari apa di sini, mencari tiket, saya sulit saya di sini. Iya langsung coba, udah seperti itu. Lebih pintar dia. Tapi ada yang kurang saya bilang. Apa yang kurang itu? Itulah yang dimiliki anak desa. Mudah-mudahan masih tetap dimiliki sekarang. Pemuda-pemuda desa, anak desa. Apa itu? Daya juang. Daya juang kita lebih hebat. Saya selalu katakan di kota itu, daya juang kita lebih hebat. Tepuk tangan dulu untuk diri kita. Itu komitmen bahwa kita harus memiliki daya juang. Pantang menyerah, harus bekerja terus. Saya di sini bekerja saya. Mungkin Pak Irwan Berluti itu berpikir saya menyiapkan ini enggak, dan lain saya kerjakan. Dimanapun saya bekerja. Karena pekerjaan saya harus berkarya, menulis buku, menulis artikel, maka itu saya tulis. Karena kerjaan saya. Kita ini masing-masing ada pekerjaan kita. Apa yang mau kita kerjakan? Saya coba buat seperti ini. Ya. Saya kira-kira memberi judul ini, generasi muda, the young generation atau millennial generation. Kita katakan. Saya kira yang orang KMP ini ada yang lewat 37 tahun umur dari sini. Seorang teman-teman KMP. Belum Pak, belum. Belum kan? Di bawah 35. Inilah generasi milenial. Dari umur berapa? 17 sampai 35. 37. Dari umur 17 sampai 37 ini generasi milenial. Dari satu menteri kita itu, bayangkan sudah dipakai langsung, itu generasi milenial betul kan itu. Beserta beberapa anggota DPR RI itu. Saya atau kami sudah melewati tahun ribuan, tapi kami pun harus mengantarkan generasi milenial ini untuk membawa bangsa ini jauh lebih maju daripada kami. Kenapa katakan lebih maju? Kalau saya beli tiket dari sini ke Jakarta lewat Android itu, mungkin saya 3 jam baru dapat. Anak saya itu tadi saya minta tiket tanggal 8 ke Bandung, itu udah langsung dapat dia. Udah tak, udah dapat. Persis tidak salah juga kalau kami salah, karena mungkin nomor 3 kita tekan, tangan ke nomor 8 dan sebagainya. Jadi lebih hebat, lebih cepat. Itulah yang diinginkan. Nah, tetapi semua generasi muda Indonesia pasti dia hidup dalam 3 dimensi. Dimensi apa itu? Pertama, saya katakan locally rooted. Locally rooted. Apa itu? Berakar secara lokal. Pak Kepala Dinas ini bagaimanapun tidak bisa dia menjadi orang Melayu. Master Padang mesti orang Papua. Locally rooted. Saya mesti orang Toba, orang Karo, orang Simalungun dan sebagainya, kita yang berada di kawasan Danau Toba. Tentu kita lebih banyak kelokalannya, lokalitasnya daripada bandingkan dengan orang Jawa. Maka kita harus kuasai lokalitas kita. Identitas kita harus kita kuasai.
terutama identitas yang bisa kita andalkan. Apa yang menjadi modal kita untuk bisa maju? Apa menurut lokalitas kita? Contoh sederhana misalnya, apa yang ada di daerah kita untuk bisa kita kembangkan. Tadi ketika kami jamu di kantor bupati, pegawai mengatakan, Pak, mau minum teh gambir, saya baru dengar. Itu bagian dari lokalitas. Sampai berpikir, kenapa nggak dibuat itu kemasannya bagus dan sebagainya? Itu dikerjakan oleh 2 orang di kepemudaan, mahasiswa dan sebagainya. Itu bisa, siswa bisa lakukan apa yang ada di depan kita. Itu sebenarnya yang paling utama. Lokalitas harus kita pahami. Apa yang kita lihat di situ? Begini, bagaimana caranya? Ada masalah seperti dikatakan Irwan tadi, ketika itu masalah, kita buat menjadi peluang. Kita nggak akan mungkin tahu masalah di tempat orang lain. Nggak bisa. Maka dikatakan harus dia berakar secara lokal. Kemanapun kita pergi, harus kita membawa lokalitas kita. Itulah identitas kita. Tapi yang berikutnya dikatakan nationally accepted. Nah, ibarat produk tadi itu nggak boleh hanya kita yang meminumnya, kita yang memakannya. Tapi bagaimana itu bisa lintas maksimal ke suku-suku lain, disukai dan sebagainya. Itu namanya yang sebenarnya nationally accepted. Dalam bahasa, orang Pakpak harus bisa bahasa Pakpak. Orang Pakpak harus bisa bahasa Indonesia supaya bisa nasional gitu. Tapi juga harus internationally respect. Harus diakui atau dihormati secara internasional. Bagaimana caranya? Kalau seperti kami, nanti kalian yang mahasiswa juga, yang sekarang ini tidak bisa dianggap lagi lulusan kalau tidak ada tulisannya terus di jurnal internasional. Tidak akan diakui produk itu lagi. Misalnya katakan Landaliman yang di Dubai itu orang Amerika tahu pula. Karena apa? Karena dikomunikasikan di online dalam bahasa Inggris. Tokoh-tokoh misalnya, kalau kami ukurannya, dia pernah nggak diundang mengajar di luar negeri? Itu ukuran internasional. Maka kita untuk bisa maju ke depan ini, terutama generasi milenial yang tantangannya lebih besar, jangan lupakan lokalitas, jangan lupakan identitas etnik. Sebagai orang Toba, orang Karo, orang Jawa dan sebagainya, harus paham betul ya. Tidak hanya bahasa, tidak hanya adat istiadat, tidak hanya kuliner dan sebagainya, semua yang berhubungan dengan lokalitas kita itu kita harus lebih cinta. Jangan nanti kita lebih cinta makan Kentucky Fried Chicken daripada makanan-makanan yang khas kita. Mencoba boleh saja. Demikian juga harus mampu berinteraksi secara nasional. Dia harus mampu. Coba tadi Irwan Beruntung lahir di Salak, tapi bisa dia berinteraksi dengan suku Tionghoa atau Cina, Jawa, orang Medan, orang Bandung, orang Jakarta dan sebagainya. Harus bisa seperti itu. Makanya nenek moyang kita mengatakan dulu, jangan seperti kata di bawah. Maksudnya apa? Kita harus bisa keluar dan harus menerima. Jadi kita bisa diterima orang lain, kita juga bisa menerima orang lain. Itulah keindonesiaan kita. Keindonesiaan kita sebenarnya di situ. Dan juga kita harus tahu budaya-budaya global. Mari kita lihat satu persatu ini. Apa yang saya maksud dengan ini singkat-singkat saja, tapi bisa kita pahami. Locally rooted itu beberapa di antaranya adalah membangun diri berbasis jaringan lokal. Demonstrasi, merusak dan sebagainya. Apa itu budaya lokal kita? Maka kalau kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain, kepada orang tua kita, kepada kepala desa,
kepada guru kita dan sebagainya harus dengan santun. Itu diajarkan dari dulu. Saya kira Pak Kepala Dinas masih alami itu. Kalau guru kami dulu di sana, kami sudah langsung saking hormatnya kita harus menyingkir. Atau kalau harus berjumpa, kita sudah tunduk. Itu nggak salah. Orang Jawa juga seperti itu, nggak salah itu. Bagian dari menghormati. Tidak usahlah sampai seperti itu. Tapi menyakiti